Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan berbincang tentang syariat sholat duha, baik dari sisi tata cara pelaksanaan sholat duha, waktu pelaksanaan sholat duha, berapa rakaat jumlah sholat duha, dan surat apa yang kita baca selama melaksanakan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang akan kita bahas bahwa sholat duha merupakan salah satu rangkaian sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan sholat wajib bagi umat Islam secara keseluruhan. Namun sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan bahwa kesunahan sholat duha dianggap sebagai sunnah mu'akkadah. Artinya, walaupun dia sunnah, namun pelaksanaannya sangat-sangat dianjurkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada manusia bahwa setiap kita di pagi hari itu seharusnya melakukan sodakoh pada setiap ruas tulang-tulang dan jari-jari kita. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa untuk melakukan sodakoh atas semua ruas-ruas jari dan tulang-tulang kita, maka cukup lakukan sholat sunnah 2 rakaat di pagi hari. Dan itulah yang kemudian masuk dalam kategori sholat duha. Nah, teman-teman yang berbahagia, kemudian waktu pelaksanaan sholat duha, para ulama menyebutkan bahwa sholat duha itu bisa dimulai sejak mulai terbitnya matahari dan meninggi beberapa ketinggian, kemudian berakhir sampai masuknya waktu zuhur atau waktu zawal. Mamanya nih, kalau waktu terbitnya matahari itu jam 6, tepat itu namanya waktu syuruk, maka ditunggu beberapa saat, kurang lebihnya 10 menit. Atau kalau mau melihat tanda-tanda matahari, berarti kita lihat di ufuk timur ketika matahari telah terbit kemudian meninggi kurang lebih 1 tinggi tombak, maka itu menjadi awal masuknya waktu duha gitu. Nah, kemudian berakhirnya waktu duha itu sampai nanti terdengar suara azan, atau yang paling tepat adalah ketika masuknya waktu zuhur atau masuknya waktu zawal. Nah, teman-teman sekalian, namun tentu dari sederet rentang waktu yang kita sebutkan tadi itu, waktu yang paling afdol untuk menjalankan sholat duha adalah ketika matahari meninggi dan sudah mulai terasa panas. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan sholat duha dan sebaiknya dilakukan. Beliau mengatakan, sholatul awwabin hina tarmadul fisol. Sholat awwabin atau sholat duha ini biasa yang terbaik dilakukan adalah ketika panas matahari itu sudah mulai terik, kemudian anak onta yang biasanya bermain di panasan, dia sudah mencari tempat berteduh. Nah, itu tentu saja tidak menggunakan jam berapa, tapi mungkin perkiraannya antara jam 9 pagi atau jam setengah 10 pagi itu matahari sudah mulai sangat panas gitu. Nah, disitulah waktu yang paling afdol untuk menjalankan sholat duha. Dan sholat duha pada saat itu sekaligus disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sholat awabin, atau sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, surat apa yang dibaca dalam sholat duha? Secara umum bahwa surat apapun atau potongan ayat manapun boleh digunakan dan boleh dibaca saat melaksanakan sholat duha, baik di rakaat yang pertama maupun dalam rakaat yang kedua. Hanya saja ketika bicara tentang mana surat yang paling afdal untuk dibaca, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya sebaiknya yang dibaca itu adalah surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Surat Asy-Syams pada rakaat yang pertama, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Kemudian rakaat yang kedua dibaca surat Ad-Duha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Itu dua surat yang disunahkan untuk dibaca pada saat sholat duha. Lah, bagaimana kalau seandainya pelaksanaan
sholat duha kita lebih dari 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya sampai beberapa rakaat. Maka sebagian ulama tetap menyunahkan walaupun rakaat yang kita sholatkan dalam sholat duha itu lebih dari rakaat, maka tetap disunahkan untuk mengulang-ulang surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Sholat pertama 2 rakaat Asy-Syams dan Ad-Duha, kemudian berdiri lagi Asy-Syams, Ad-Duha lagi, salam, berdiri lagi, dan seterusnya sampai beberapa kali sholat. Tetap yang disunahkan adalah membaca surat Asy-Syams pada rakaat yang pertama dan membaca surat Ad-Duha pada rakaat yang kedua, gitu. Baik teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir, tentang berapa jumlah bilangan sholat duha. Semua ulama sepakat mengatakan bahwa jumlah minimal sholat duha adalah 2 rakaat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan ketika masuk pagi hari, semua sendi-sendi badan kita, semua ruas-ruas tulang dan jari kita dilakukan sodakohnya. Lah, sodakoh yang bisa menutupi semua yang ada pada ruas tubuh kita ini adalah 2 rakaat sholat duha, gitu. Itu batas minimalnya. Kemudian batas maksimalnya para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Untuk yang mengatakan 8 rakaat, sebagian besar ulama menyebutkan itu adalah bilangan maksimal yang paling afdol, gitu ya. Bilangan maksimal yang paling afdol itu adalah 8 rakaat. Kemudian kalau yang melakukannya sampai 12 tetap dibolehkan, tapi dianggap kurang afdol. Artinya teman-teman sekalian, ketika batas minimal sudah kita lakukan 2 rakaat, maka itu sudah cukup kita melaksanakan sholat duha. Kemudian terus kita lakukan sampai nanti mendapatkan 8 rakaat. Maka ketika sampai 8 rakaat inilah yang dianggap sebagian besar ulama, mereka menyebutkan ini dianggap sebagai rakaat atau bilangan rakaat sholat duha yang paling afdol. Walaupun tetap boleh melakukannya sampai pada rakaat 12. Namun tentu saja yang paling baik kita melaksanakannya 8 rakaat maupun 12 rakaat, pelaksanaan sholat duha yang baik adalah tetap dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai nanti terakhir bisa 8 ataupun 12 rakaat. Walaupun tetap boleh juga menggunakan 1 kali salam dalam 8 rakaat maupun 12 rakaat. Tapi yang paling afdol adalah setiap rakaat kita melakukan salam dan takbiratul ihram ulang pada sholat berikutnya. Baik, demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang gemar menjalankan sunnah-sunnah beliau. Salah satunya adalah melakukan sholat duha. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.